Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar IPA. Kali ini kita akan masih membahas tentang materi osmosis dan nanti masuk pada poin B, kapilaritas jaringan angkus pada tumbuhan. Kita memulai dengan faktor yang mempengaruhi peristiwa osmosis. Ada 5 faktor. Yang pertama, ukuran molekul. Jika ukuran molekul itu lebih kecil daripada diameter membran sel, maka akan lebih mudah melewati membran sel. Yang kedua adalah keterlarutan lipid. Molekul yang mempunyai kelarutan tinggi, maka makin lebih cepat melewati membran sel. Yang ketiga adalah luas permukaan membran sel. Semakin luas permukaan suatu membran sel, proses penyerapan oleh membran akan semakin besar. Dan yang keempat adalah ketebalan membran. Makin tipis suatu membran sel, proses penyerapan di dalam membran sel akan semakin cepat. Dan yang kelima, temperatur atau suhu. Makin tinggi suhu atau temperatur, proses penyerapan oleh membran akan semakin cepat. Contoh peristiwa osmosis dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah pemasangan cairan infus. Nah, cairan infus itu harus isotonik dengan sel darah merah di dalam tubuh agar mencegah terjadinya peristiwa plasmolisis dan klenasi. Nah, sifat kelarutan isotonis ini artinya cairan infus dengan sel darah merah itu sifat kelarutannya harus sama. Yang kedua, penyerapan air dan unsur hara dari dalam tanah oleh akar. Nah, tanah mempunyai konsentrasi larutan yang rendah atau hipotonis, maka air dari dalam tanah masuk ke dalam sel tubuh tumbuhan melalui bulu-bulu atau rambut-rambut akar. Dan yang ketiga, wortel yang diletakkan dalam larutan garam pekat. Sel-sel wortel pasti memiliki kelarutan hipotonis dari larutan garam. Maka air dari dalam wortel, sel-sel wortel akan mengalir masuk ke dalam larutan garam. Akibatnya sel-sel wortel mengerut dan terlepaslah membran sel dari dinding sel yang mengakibatkan terjadinya peristiwa plasmolisis. Proses masuknya air ke dalam tubuh tumbuhan sebagai berikut. Air dari dalam tanah masuk ke dalam akar melalui bulu-bulu atau rambut-rambut akar. Nah, di akar ini berarti di daerah epidermis sekarang, kandungan airnya sudah banyak. Berarti sifat kelarutannya adalah hipotonis. Maka air dari epidermis akar masuk ke daerah korteks akar yang bersifat hipertonis atau kekurangan air melalui peristiwa osmosis. Dan dari korteks akar selanjutnya air menuju ke endodermis akar. Dari endodermis ke stele atau sumber pusat akar yaitu bagian perisikel. Dari stele ini air masuk ke xilem akar. Dari xilem akar ke xilem batang dan dari xilem batang berakhir di xilem daun. Di sini air dimanfaatkan untuk proses fotosintesis dan juga peristiwa transpirasi atau penguapan di daun. D adalah kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan, poin terakhir pada bab 8 tekanan 1. Faktor yang mempengaruhi air dari akar ini bisa naik ke bagian lain yang lebih tinggi pada tumbuh-tumbuhan seperti batang dan daun dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor daya kapilaritas batang dan yang kedua adalah daya isap daun. Kita bahas yang pertama, daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang dipengaruhi 2 faktor, yaitu 2 gaya. Yaitu gaya yang pertama, gaya kohesi, dan yang kedua, gaya adhesi. Gaya kohesi ini, gaya tarik-menarik antara
partikel-partikel sama jenis atau sejenis. Melalui gaya kohesi, terjadilah ikatan antara molekul air yang satu dengan molekul air yang lain, sehingga terjadilah tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air yang lain tersebut di sepanjang pembuluh xilem atau pembuluh kayu. Yang kedua, gaya adhesi. Gaya adhesi ini adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis atau berbeda jenis. Melalui gaya adhesi ini, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh atau dinding xilem. Nah, gaya kapilaritas batang ini adalah kemampuan xilem memiliki diameter yang sangat kecil atau bersifat kapiler untuk menaikkan permukaan air lebih tinggi dibanding dengan di luar pembuluh kayu atau pembuluh xilem itu. Berikut yang kedua, daya ikat daun. Daya ikat daun merupakan kemampuan daun mengisap air dari dalam tanah melalui akar. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya daya ikat daun ini ada dua. Yang pertama adalah peristiwa fotosintesis dan yang kedua adalah peristiwa transpirasi atau penguapan di daun. Jadi fotosintesis dan transpirasi menyebabkan terjadinya daya ikat daun. Fotosintesis ini penggunaan air di daun untuk membentuk zat tepung dan oksigen nanti. Sedang transpirasi itu penguapan di daun melalui stomata. Penguapan di daun melalui stomata atau mulut daun. Nah, kita bahas peristiwa transpirasi di daun. Ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah intensitas cahaya atau lamanya penyinaran. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima daun, maka makin tinggi pula transpirasi atau penguapan di daun. Yang kedua adalah temperatur udara atau suhu. Makin tinggi suhu atau temperatur, makin tinggi penguapan atau transpirasi di daun. Yang keempat, kelembapan udara. Ini kandungan air di dalam udara yang tinggi. Makin tinggi kelembapan udara, maka transpirasi pasti makin lambat karena jumlah air di udara banyak. Yang berikut, yang kelima, kandungan air tanah. Jika kandungan air tanah banyak, potensial air tanah lebih besar dari potensial air dalam sel-sel xilem, maka laju penguapan akan semakin meningkat setelah transpirasi meningkat. Nah, sampai disinilah penjelasan materi yang terakhir tentang bab 8 tekanan 1. Jika penjelasan ini berkenan, di hati berikan like, komen, dan subscribe. Mohon maaf lahir dan batin jika ada tutur kata atau sikap yang tidak berkenan di hati. Terima kasih.